Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih mendapatkan limpahan rahmat Allah dan maghfirahnya dan juga masih diberikan kenikmatan jasmani dan rohani. Insyaallah amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, kembali saya akan memberikan tanggapan ya, sekaligus apakah benar gitu ketika muazin yang azan itu setelah muazin selesai azan, doa setelah mendengar suara azan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mendengar azan saja, tapi muazinnya tidak disunahkan untuk membaca. Benarkah demikian? Ya, sebelum itu untuk lebih baiknya teman-teman menyimak video berikut ini dari Ustadz Wahabiyun, yaitu Badrul Salam LC lelaki culun, ya kan, Ustadz Sanjungan Wahabi Indonesia. Yang tidak terima ya nggak apa-apa, pokoknya kami kalau misalnya nggak disenggol, nggak nyenggol, itu disenggol ya kami harus menjelaskan secara ilmiah, ya kan. Unik tak kalau kita menjelaskan secara ilmiah nanti dikira fitnah, syiah, wahab, apa yang lain-lain gitu kan. Nah, ini kan suatu kebodohan yang dimunculkan oleh penggemar-penggemarnya di kolom komentar, nggak jelas, tantur mana ya. Kita simak kurang lebih 15 detik pernyataan Badrul Salam tentang doa setelah azan atau orang yang mendengarnya. Mari kita simak. Banyak muadzin setelah azan baca Allahumma rabb hadhihi da'watam. Padahal itu doa khitabnya khusus untuk para pendengar, tidak untuk muadzin. Jadi muadzin baca apa dong? Nggak ada bacaan apapun buat muadzin. Maka muadzin tidak disyariatkan membaca apapun setelah azannya, Bapak sekalian. Baik ya, teman-teman, sudah. Jadi untuk membantah pernyataan dari Sultan Sanjungan Wahabiyun, ya, Yahya Badrul Salam LC yang mengatakan juga bonceng itu tidak najis ya. Salah baca kitab tuh, kami dapat penjelasan dari guru kami. Perkataan dalam kitab itu, redaksi kitabnya itu sebelum direvisi, sebelum dicetak ulang itu redaksi aslinya itu yang masih dalam nas aslinya itu maknanya itu adalah bauli. Itu kan kauli ya, kauli gitu. Kauli di pengertiannya jadi kauli gitu. Maknanya itu sebenarnya bukan itu. Tapi karena salah baca, dicetakannya itu ada perubahan, ya kan. Yang dimaksudkan itu adalah air liur yang keluar dari mulut kucing, karena dari kauli berubah jadi bauli, makanya jadinya dia memahami air kencing atau kotoran kucing itu tidak najis, padahal adalah air liurnya gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi langsung saja kita menuju untuk menjawab, ya, benar nggak orang yang sesudah azan itu muazinnya membaca doa itu tidak disunahkan atau tidak disyariatkan, atau hanya orang yang mendengar saja, atau muazinnya dan yang mendengar juga disunahkan membaca doa. Mari kita menuju kepada redaksi hadisnya. Setidaknya ini kita menuju ke redaksi di kitab Sunan Abu Dawud, ya, di nomor hadis 521 setidaknya ya. Nah, 521 kitabnya sama di halaman 81. Kitabnya seperti ini ya kami. Ya, langsung kami bacakan redaksinya. Ada redaksi hadis dari An Abi Iyas an Anas ibni Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an ya. Qala kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuraddud du'a'u bainal adzani wal iqamati. Nah, itu jadi di sini ada penafian ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau doa setelah azan tuh kayaknya belum tentu dikabulin deh. Nah, kita menolaknya dengan satu kalimat dalam redaksi hadisnya ini. Ini lamnya lam nafi. La yuraddu, lam nafi, menafikan orang-orang yang menganggap tidak ada pengabulan doa antara setelah azan dan qomat itu. Nah, jadi tidak tertolak doa, ya, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Jadi sampai mulai selesai azan sampai iqamah, kita sholat sunnah qobliyah, kalau sholat sebelum sholat fardhu itu kan rawatibnya, maka itu masih sempat untuk berdoa. Gitu. Enggak ada larangan yang jelas untuk melarang orang yang berdoa setelah azan. Baik yang azan ataupun yang mendengarkan azan sama saja. Ketika azan telah selesai, kita bisa membaca doa. Redaksi hadisnya berbeda-beda. Ya, ada yang dalam kitab yang jami ada disebutkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya, sampai selesai itu siapa yang baca doa itu setelah mendengarkan azan dan menjawab suara azan itu 2 kali, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kan gitu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dalam mazhab Syafi'i itu Allahu akbarnya ketika kita menjawab tuh pertama dikeraskan, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, lebih rendah suaranya yang kedua, seperti itu. Jadi sampai selesai maka baginya wajib masuk surga atau baginya surga, seperti itu yang membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah setelah azan, seperti itu. Ini redaksi yang pertama di kitab Sunan Abu Dawud. Yang kedua kami menampilkan di redaksi yang untuk mempersingkat ya, kami langsung ke kitab Sunan An-Nasa'i, masih cetakan yang sama, di halaman
95 ya, di Kitabul Adzan, kitab tentang adzan, kitab yang ketujuh di kitab Sunan At-Tirmizi ini, kitab Sunan An-Nasai, di nomor hadisnya 679. Nah, ini ya. Kiri bagian bawah, kalau teman-teman punya kitab yang sama, ini ada yang lepas ininya, benangnya jatuh dia. Kita bacakan redaksi hadis kali ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi ya. Itu juga termasuk sahabat Nabi dari 10 sahabat Nabi yang diberikan kabar jaminan masuk surga ketika masih hidup. Kabar gembira telah disampaikan ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala man qala hina yasma'ul mu'adzina. Nah, jadi siapa yang mendengarkan suara azan atau muazin tadi yang menyerukan suara azan, setelah maksudnya azan tadi selesai, wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan benar bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ya kan, yang esa dan tidak ada sekutu baginya, ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang tunggal dan tidak ada sekutunya, seperti ya, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dan tidak ada sekutunya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian mengucapkan kalimat tambahan, raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulan wa bil islami dinan. Nah, apa fadilah dari mengucapkan doa yang pendek ini selain dari yang Allahumma rabb hadzal tamat tadi? Kalau itu tadi jelas ya, yang mengucapkan doa itu nanti maka wajib baginya surga, seperti itu. Karena persaksian tadi kalau memang ikhlas ya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah kunci-kunci surga. Ini ketika kita sudah selesai membaca doa tadi yang pendek ini, ya kan? Lalu memberikan tambahan bacaan di akhir juga masih dari Rasulullah, raditu billahi rabban bi muhammadir rasulan bil islami dinan, maka ghufira lahu zambu, diampuni segala dosa-dosanya, tidak diberikan pengecualian. Hanya kalau ulama menggalinya nanti penjelasan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil ya. Seperti itu. Kalau dosa besar kita ada mekanismenya, ada persyaratan yang kita penuhi, nasuha, ada syarat untuk memberikan agar supaya diijabahi, dosa besar itu diampuni oleh Allah Taala. Nah, jelas beda ya gitu. Maka yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil itu langsung diampuni langsung. Jadi untuk Pak Yahya Badrul Salam ya, yang memberikan statement bahwasanya bukan hanya muazin. Jadi muazin yang mendengar sama saja dia mendapatkan fadilah ketika setelah azan itu membaca doa Allahumma rabb hadzal ditambah juga dari Nabi yang doa tadi juga yang mengatakan kalimat syahadat ditambah dengan raditu billahi rabban, selesai juga dari Rasulullah SAW. Ya, fadilahnya adalah la yuraddud doa, tidak akan ditolak doanya antara azan dan dengan iqamah tadi. Jadi Anda mengatakan tidak disunahkan, ini sunnah dari mana? Sunnah dari Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, atau dari Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd? Nah, itu pertanyaan yang Anda jawab, dan para bayi-bayi Wahabi. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah memberikan kecerdasan. Jadi tetap ya, yang azan atau yang mendengarkan setelah azan itu tetap membaca doa. Walaupun ini perkara ringan, hanya saja kalau misalnya mereka mengatakan tidak dicontohkan Nabi, nanti kita dituduh bid'ah lagi. Bid'ah apa? Bid'ah lagi. Pikirkan dengan akal sehat. Banyak-banyak makan ikan supaya kita lebih cerdas untuk menghadapi Ramadan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.